Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi faqaha fid din man istafahu minal ulama'il a'lam wa ja'alahum kawaniba yahtadi bihim kullu dhalin fi halaqid dhalam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi la yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. Sadaqallahu 'azim. Alhamdulillah, kita mensyukuri nikmat Allah dengan mengucapkan kalimat hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga Allah senantiasa limpahkan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya dan segenap umatnya. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk di dalamnya yang akan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Syukur kepada Allah, pagi ini kita sama-sama bisa bermuajahah setelah menunaikan sholat berjamaah, sholat subuh. Kita lanjutkan kajian kita. Materi kajian kita sebagaimana yang diamanahkan adalah kajian ekonomi Islam atau kajian ekonomi dalam Islam. Bab yang kita bahas pada pagi ini yaitu min akbari asbabi jalabir rizki, yaitu sebab-sebab besar yang mendatangkan rezeki dalam Islam. Yang pertama, agar materi ini kita bisa menghindari rezeki yang tidak halal atau rezeki yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kita mengetahui asbab-asbab besar yang bisa mendatangkan rezeki itu. Pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala itu mencukupi seluruh rezeki pada segenap makhluknya, dan itu adalah sifat Allah yang maha pemurah. Allah itu maha pemurah, tidak hanya sekedar menciptakan makhluk, melainkan Allah itu sudah menyediakan dan mencukupi seluruh kebutuhan rezeki bagi seluruh makhluknya. Dalam surat Hud Allah sebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. Mohon izin saya berdiri ya. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah mempunyai sifat Ar-Razik, Ar-Razik yang maha memberikan rezeki, yang maha memberikan rezeki, jawabannya Ar-Razzaq, sebagai satu sifat Allah Ta'ala. Maka sebutkan ini wa ma min dabbatin fil ardi, dan tidaklah dari dabbah, dabbah itu binatang melata, binatang melata. Dalam ayat lain dijelaskan dabbah itu wallahu khalaqakum
Wallahu khalaqa kulla dabbatin min ma'in. Ya. Dan Allah menciptakan setiap dabbah, binatang melata itu min ma'in, dari air. Faminhum may yamshi ala batnihi. Sebagian di antara mereka ada yang berjalan dengan batnihi, dengan perutnya. Berjalan dengan perutnya. Dalam hal ini yang bisa kita lihat seperti ular berjalan dengan perutnya, ala batnihi. Cacing itu berjalan dengan perutnya. Macam-macam Allah ciptakan dabbah. Jadi faminhum may yamshi ala batnihi, sebagian mereka berjalan dengan perutnya. Wa minhum may yamshi ala rijlaini, sebagian berjalan dengan dua kaki. Dua kaki. Jadi ada yang berjalan dua kaki. Dan manusia itu termasuk dikategorikan berapa? Kalau Ibnu Taimiyah, hayawanun natik, binatang yang berakal. Yang kita ini termasuk di antara dabbah makhluk Allah, tapi hanya an-natikun yang dibekali oleh akal kecerdasan yang berbeda dengan makhluk Allah yang lain. Ada yang berjalan dengan dua kaki. Wa minhum may yamshi ala arba'. Sebagian di antara mereka ada yang berjalan dengan 4 kaki. 4 kaki, banyak sekali yang berjalan dengan 4 kaki. 4 kaki. Di antaranya kambing, sapi, kerbau, unta, harimau dan lain-lain sebagainya. Itu adalah yamshi ala arba', berjalan dengan 4 kaki. Masya Allah, subhanallah, penciptaan Allah bermacam-macam. Yakhluqullahu ma yasha. Allah menciptakan dengan apa yang dikehendakinya, sesuai dengan kehendak Allah. Inna Allah ala kulli syai'in qadir, dan sesungguhnya Allah terhadap segala sesuatu itu maha berkuasa dengan ciptaannya. Dalam hal ini Allah menunjukkan bahwa Allah khaliqun kulla syai'in. Allah itu adalah pencipta segala sesuatu dengan yang dikehendakinya, bermacam-macam. Jadi khaliq adalah yang menciptakan. Yang diciptakan disebut dengan makhluk. Makhluk. Jadi semua yang diciptakan itu adalah makhluk. Yang menciptakan adalah khaliq. Maka oleh karena itu di sini menafikan, meniadakan. Tidak ada satupun khaliq illallah kecuali Allah. Maka la ma'budun, tidak ada yang patut untuk disembah kecuali Allah. Dan Allah itu ar-raziqun. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Ar-raziq, yang memberikan rezeki, sebagai satu sifat Allah, memberikan rezeki kepada siapa? Min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Seluruhnya diberikan rezeki. Tidak ada satupun yang tidak diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk di antara seluruh bermacam-macam tadi. Termasuk mereka yang berjalan min yamshi ala arba'in, yang berjalan dengan 4 kaki. Di sekitar kita ini ada yang nampak, yaitu cicak misalnya. Cicak itu tidak bisa terbang. Dia berjalannya, melatanya di dinding. Tapi Allah menyediakan makannya dari apa? Binatang terbang. Bagaimana bisa mencukupinya? Dan itu adalah Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah maha berkuasa, tercukupi kebutuhannya. Maka karena itu tergantung kepada kita bagaimana berikhtiarnya. Wa laisa lil insani illa ma sa'a. Tergantung bagaimana usahanya saja. Sudah disediakan rezeki itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Asal hambanya atau makhluknya itu mau berikhtiar. Burung pagi berangkat, pulang juga sudah mendapatkan, bahkan membawa kadang-kadang konsumsi untuk anak-anaknya. Cukupi semua.
Maka oleh karena itu adalah kita menjadikan satu apa? I'tiqad kita memahami bahwa Allah itu Ar-Razik, yang maha memberikan rezeki, dan segenap seluruh makhluknya terutama manusia itu sudah dicukupi, disediakan kebutuhan rezekinya masing-masing. Maka oleh karena itu tidak perlu kita ini bersedih, berlebihan atau ketakutan. Bahkan kita pun setelah kita pulang ke rahmatullah, terkadang kita terfikirkan bagaimana anak-anak kita, bagaimana cucu-cucu kita kalau kita meninggal. Allahur Razik, Allah yang berikan rezeki, yang mencukupi kebutuhan rezeki anak-anak kita. Kita tidak perlu terlalu khawatir dan takut sepanjang kita berusaha dan berikhtiar dan tawakal, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk nanti kita dalam bab min asbab min jalbil rizki itu, bagaimana Allah memberikan satu asbab rezeki itu. Jadi inilah Allah Subhanahu wa taala Ar-Razik, Ar-Razzaq. Maka kita menjadi ya Razzaq, ya, yang memberikan rizki pada seluruh hamba makhluknya itu. Dan rizki ini di dalam Al-Qur'anul Karim, laqad dzakara lafzar rizqi fil Qur'anil Karim mi'ah wa thalatha isruna marratan. Diulang-ulang kata-kata kosakata rizki ini 123 kali di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, rizki itu. Rizki bagi kita sebagai seorang mukmin, mafhum ar-rizqi fil lughati wat din, itu adalah asy-syai' al-marzuq, ismun asy-syai' al-marzuq, segala sesuatu nama daripada dirizkikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kullu ma yashaqu bihi wa halal. Jadi ini perbedaannya dengan makhluk Allah yang lain, bahwa rizki bagi kita itu adalah wa kullu ma yantafi'u bihi, segala sesuatu yang memberikan manfaat, kemaslahatan, ya, kemaslahatan. Tapi apa? Wa halal dan halal. Halal bermanfaat, halal itu rizki. Kalau tidak bermanfaat bukan rizki, tidak halal bukan rizki. Kenapa? Yang haram itu bukan hakikatnya adalah bukan rizki. Terkadang kita mengatakan mendapatkan sesuatu dengan cara yang tidak halal itu rizki, kalau bukan. Itu adalah min asbab fitnatid dunya wal akhirah. Cara mendapatkan rizki yang tidak halal itu adalah merupakan asbab menjadikan satu fitnah dunia dan fitnah akhiratnya. Jadi itu bukan rizki. Maka sekali lagi jangan membawa sesuatu yang tidak dihalalkan menurut syariah, karena itu tidak ada manfaatnya, bahkan jadi asbab daripada fitnah. Banyak sekali yang menjelaskan tentang hal ini. Di antaranya misalnya Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin mengutip pendapat Sa'al Al-Tustari radhiyallahu anhu. Sa'al Al-Tustari adalah seorang tasawuf yang sangat ihtiyati, yang berhati-hati dalam hal masalah rezeki. Salah satunya, man akala al-haram, siapa yang memakan sesuatu yang haram itu asal jawari harus sa'am aba. Seorang yang memakan sesuatu yang haram itu menjadikan seluruh sekucur tubuhnya pada hakikatnya telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia telah mengkonsumsi sesuatu yang haram. Darah dan dagingnya itu ditumbuhkan dengan cara-cara yang haram. Maka itu menandakan bahwa dia ditumbuhkan darah dan daging dalam dirinya dengan sesuatu yang haram, berarti dia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sadar atau tidak sadar.
Mengetahui atau tidak mengetahui? Alimau am lam ya'lam. Mengetahui atau tidak mengetahui, kata Imam Al-Ghazali dan mengutip Syahrul As-Sastari. Jadi telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, seseorang yang memakan sesuatu yang halal, dia atau atau jawarihahu, sekujur tubuhnya telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wafaqatil khairat, dan dia diberikan taufik untuk apa? Kecenderungan dalam kebaikan. Itu makanya yang membedakan harus halal, itu yang disebutkan rizki. Ya. Maka karena itu dalam hadis Rasulullah SAW, Inna Allah tabaraka wa ta'ala la yaqbalu salat. Allah itu tidak akan menerima salat dan doa. Salat maknanya doa as-salat maknanya doa. Tidak menerima doa bighairi tuhurin, tanpa dihasilkan dari rezeki yang bersih, yang halal itu. Jadi makanya kalau salah satu asbab kenapa doa kita di antara doa hamba-hambanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia mendatangi Allah dengan membawa sesuatu kemaksiatan dalam tubuhnya. Ya. Maka itulah yang baru salat dan bighairi tuhurin. Demikian juga kita bersedekahkan dari rezeki yang tidak halal itu, wala sadaqatan min ghululin, dan juga tidak diterima sedekah itu yang dihasilkan dari al-ghulul. Ghulul itu adalah sesuatu yang dilakukan dengan cara curang, yang tidak halal menurut syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita beramal banyak tapi dari sumber yang tidak halal atau haram, Allah tidak menerima apa yang kita berikan itu. Tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga yang dikeluhkan Imam Syafi'i kepada gurunya Waqi, kenapa saya kok hafalan saya kok buruk? Kata Imam Syafi'i keluhkan pada gurunya, ilmu sulit untuk kita serap. Kata Imam Waqi, karena di dalam tubuhmu terdapat sesuatu kemaksiatan. Jadi untuk menangkap ilmu, untuk mendapatkan cerahan ilmu itu, kalau dalam diri kita terdapat sesuatu maksiat kepada Allah, maka itu juga menjadikan penghalang daripada terimanya ilmu. Ini fitnah dunia tentang rezeki yang tidak halal atau yang haram itu. Bagaimana di akhirat? Nanti dia berhisab, kita akan tersandung dalam kesehatan. Maka disebutkan dalam hadis Rasul, la tazulu qadamu 'abdin yaumal qiyamah. Kaki-kaki manusia itu tidak akan bisa bergerak ketika nanti yaumul qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Akan ditanya tentang menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Khusus menyangkut masalah rizki, al-mal, Allah mentanyakan min aina tasabahu wa fima anfaqahu. Bagaimana cara kamu mendapatkannya dan bagaimana kamu menginfakkan, memberdayakan, tasarrufkannya. Itu tanyakan. 4 hal yang tanya, umrihi, umur, untuk apa kita habiskan, ilmu, untuk apa kita pergunakan, harta, untuk apa kita pergunakan, dan dari mana cara untuk mendapatkannya, wa jismihi, dan tubuh kita juga untuk apa kita pergunakan. Itu akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala di dalam masalah nikmat rezeki ini kita bersumber dari cara-cara yang tidak halal, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berat langkah kita untuk di yaumil qiyamah. Enggak bisa jalan. Begitu juga dalam hadis Ibnu Hibban Hakim, man nabata lahmahu, siapa yang tubuhnya bertumbuh min suhtin, dari sesuatu yang haram,
maka fannaru aulabihi, maka neraka itu yang paling tepat tempatnya bagi mereka, yang paling berhak. Fannaru aulabihi fitnah akhirat. Jadi oleh karena itu jangan sampai paradigma kita mengatakan bahwa dengan cara-cara yang tidak halal itu kita sebut sebagai satu rezeki, ya. Misalnya kita dengan cara mengkorupsi, ya, mengambil hak orang lain, kemudian kita sebut sebagai satu alhamdulillah kita dapat rezeki yang banyak. Tapi dengan cara mengkorupsi, ya, itu adalah bukan rezeki. Apalagi dengan cara bagi para pedagang dengan apa? Cara menimbang, ya, menimbang. Wailul likulli humazatil lumazah, ya, wailul lil mutaffifin, ya, alladzina ittaqalu 'alan nasi yastawfun wa idza qaluhum aw wazanuhum yukhsiruna. Itu kecurangan-kecurangan dalam orang berdagang, ya. Dengan, ya, sesuai dengan kapasitas kita, apalagi dengan cara menipu, ya, menipu atau dengan cara curang, atau dengan riswah, ya. Riswah, suap. Ini sekarang mulai banyak nih berkeliling-keliling nih, ya. Suap. Tolong, ya, tolong pilih saya, tapi tujuannya duniawi bukan untuk dunia, agama, gitu. Ya, itu bukan rezeki itu. Alhamdulillah saya dapat rezeki, ya, disuap kita, suap. Hati-hati kita, ya. Itu kalau kita bawa dalam rumah tangga kita, istri kita, anak-anak kita telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu, maka itu salah satu asbab diantaranya. Maka kita perlu ikhtiati, berhati-hati supaya apa? Tidak mendapatkan fitnah dunia dan fitnah akhiratnya. Jadi, nah, di antara sebab-sebabnya kalau kita lansir, yaitu yang pertama adalah kenapa mereka melakukan dengan cara-cara yang haram yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia lalai, ya. Kebanyakan lalai, ya, lalai dan tidak tahu mengenai bahayanya. Termasuk bahayanya sekarang kita ungkap nih. Apa sih bahaya fitnah dunia dan akhiratnya? Andai kata mengerti, kita akan, ya, berhati-hati untuk menghindari itu. Lemahnya keimanan nih, karena lemahnya iman. Karena iman itulah, karena iman itu apa? Orang yang mukmin itu senantiasa berada dalam pengawasan Allah. Allah basirun bil ibad. Allah Maha melihat terhadap seluruh hambanya. Allah basirun bima ta'malun. Allah Maha melihat dengan apa yang kalian kerjakan. Innallaha yuhibbu mutawakkilin. Allah sangat senang dengan orang yang tawakal, orang-orang yang berusaha dengan penuh mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi karena lemahnya iman yang menyebabkan itu semua. Makanya adanya korupsi, adanya apa, ya, penyebaran penipuan itu karena pada dasarnya apa? Lagi lemah iman mereka. Yang pertama tidak mengetahui tentang atau lupa adanya dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ada bahaya-bahayanya. Besarnya godaan, dasar godaan itu ada syaitan berbentuk manusia, ada syaitan berbentuk jin, ya, itu godaan semua. Ya. Kuatnya desakan, ya, biasanya kata fakru ayakuna kufra. Kefakiran itu bisa menyebabkan kekufuran seseorang, ya, karena didasari dengan lemahnya iman tadi. Jadi kebanyakan itu, jadi kefakiran itu bisa menyebabkan menghalalkan dengan cara berbagai macam cara, ya, itu. Kemudian lupa dengan siksa akhirat yang tersebutkan tadi. Man nabata lahmu min suhtin fannaru aulabihi. Siapa yang tubuh darah dagingnya dengan cara-cara yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka telah berhak untuk menempati nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dalam sebuah kitab dapatkan keterangan min akbar asbab jalab rizki. Ada asbab besar yang bisa mendatangkan rezeki, ya. Maka kita dasarkan itu. Kita tidak perlu khawatir bahwa Allah akan memberikan rezeki kepada hambanya.
Wa man ittaba fil ardi illa huwa rizquha. Apa di antaranya? Ya, kasratus shalah ala sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa memperbanyak sholawat kepada Nabi itu bisa mendatangkan rezeki kita. Ya, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya, man shalla alayya sholatan wahidatan, siapa yang sholawat kepadaku sholatan wahidatan, satu sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya, satu sholawat. Kemudian apa? Sallallahu alaihi wasallam. Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali solawat. Solawatnya Allah itu adalah rahmat Allah kepada hambanya. 1 kali solawat itu Allah memberikan 10 kali rahmat kepada orang-orang yang bersolawat. Jadi Allah bersolawat kepadanya 10 kali lipat. Maka berbanyaknya ketika kita dalam keadaan kesulitan atau dalam keadaan suatu usaha ingin maksimal hasilnya, perbanyaklah itu sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi wa khatab al-mu'asyarah khati'at, Allah menghapuskan 10 keburukan yang ada dalam diri kita, ya. Wa rufi'at lahu asrul darajat, Allah mengangkat 10 derajat kita. Itu sholawat itu sangat luar biasa. Makanya Allah bersolawat kepada Rasul, malaikat bersolawat kepada Rasul. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang mukmin, perbanyaklah sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, banyak sholawat. Itu dalam keadaan kesulitan, ada masalah rezeki, ya, maka perbanyak sholawat kepada, karena Allah tunjukkan dengan bagaimana cara mendapatkannya. Ya. Yang kedua, istighfar. Perbanyak istighfar kepada Allah. Barangkali kita telah banyak dosa-dosa sehingga Allah menyempitkan rezeki kita. Maka kita dianjurkan untuk memperbanyak istighfar. Istighfar. Ya. Istighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ya. Perbanyaklah istighfar kepada Tuhan kalian. Innahu kana ghaffara. Allah Maha mengampuni segala dosa-dosa yang dilakukan oleh hambanya. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Ketika kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah telah mengutus langit 'alaikum midrara dengan menurunkan hujan. Ya, menurunkan hujan. Maka kita diajarkan, maka ketika lama tidak hujan, itu kita disunnahkan untuk sholat istisqa. Itu apa? Isinya adalah banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yursil sama alaikum midrara, Allah akan mengutus langit untuk menurunkan hujan. Ya. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Allah akan memperbanyak harta, wa banin, dan anak-anak kalian. Jadi yumdidkum bi amwalin wa banin. Maka perbanyaklah itu dengan istighfar, Allah akan memperbanyak dengan harta-harta kalian. Wabani dan anak. Bagi yang kesulitan mengenai ini juga perbanyaklah, ya. Kesulitan untuk punya anak, perbanyaklah istighfar. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara, dan Allah akan menjadikan kalian untuk kebun-kebun dan sungai-sungai. Artinya apa? Ya, istighfar itu termasuk asbab besar kita untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu berbanyak. Kemudian, ya, ini dengan masalah salawat, perbanyaklah infak di jalan Allah. Jadi menginfakkan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita infakkan di jalan Allah, kita tasarrufkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu nanti juga akan yang ditanya, termasuk di min aina tasabahu wa fi man faqahu. Dan bagi orang-orang yang senantiasa banyak rezeki yang diberikan oleh Allah itu diinfakkan fi sabilillah, di jalan Allah. Menginfakkan itu, membelanjakan di jalan Allah itu adalah bisa yang pertama ketika kita sudah
masuk dalam kategori muzaki, orang yang wajib zakat, wajib zakat, maka itu adalah infak wajib yang harus kita keluarkan. Infak wajib yang kita keluarkan, ya, sesuai dengan sumber rizkinya, kita keluarkan. Sebab kalau kita sudah kategori wajib mengeluarkan zakat, kemudian kita tidak mengeluarkan zakat, ya, tidak menginfakkan yang wajib itu, maka kita telah merampas hak mustahik. Kita telah merampas hak mustahik. Hak mustahik disebutkan ada 8 asnaf. Ya. Asbab innama shadaqatu lil fuqara masakin amilin 'alaiha mu'allafatil qulub fil riqab wal gharimin. Fisabilillah bin sabil 8. Begitu kita tidak mengeluarkan, tidak menginfakkan wajib daripada rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu berarti kita sudah merampas, ya, haknya 8 mustahik. Ya, merampas hak mustahik. Dan itu kalau kita makan dan dimakan oleh keluarga kita, maka kita termasuk tadi memakan sesuatu yang haram. Yang haram, karena itu bukan hak kita. Maka oleh karena itu, dalam menginfakkan di jalan Allah itu, yang pertama adalah keluarkan mengenai zakatnya. Kemudian setelah itu adalah kita tasarrufkan menginfakkan yang wajib untuk memenuhi yaitu kewajiban kita. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami itu adalah sebagai pemimpin daripada perempuan atau keluarga yang kita tanggung. Nah, itu wajib untuk kita keluarkan untuk mereka. Ya. Ketiga adalah untuk apa? Untuk hal-hal yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ihsan kepada di ahli, ada kerabat kita, tangga kanan kiri kita, ya, saudara-saudara kita muslim, terutama yang fuqara dan masakin. Ya, kemudian pada dini diilahi kalimatillah, menegakkan kalimat Allah. Bagi orang-orang yang melakukan semacam ini, maka diubahkan dari masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila. Allah memberikan satu perumpamaan seperti kita menebar satu buah biji yang tumbuh sab'a sanabil, ya, sab'a sanabil, 7 tangkai dalam satu tumbuhannya itu, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Maka dalam setiap sumbulah, yaitu tangkai-tangkai itu telah membawa mi'atu habbah, 100 daripada buah. Jadi oleh karena 7 maka akan menjadi 7 tangkai dengan 700 buah. Artinya satu perumpamaan kamatsalin al-absal dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Rezeki yang ditumbuhkan itu akan berkembang dan tumbuh berkembang, dan akhirnya apa? Membuahkan, ya, rezeki-rezeki yang lain yang bermanfaat. Mayatafabi. Wallahu yudha'ifu man yasha' wallahu wasi'un 'alim. Dan Allah melipat gandakan dengan semua apa yang kita lakukan itu terhadap di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu di antaranya, ya. Jadi oleh karena itu perbanyaklah kasratus shalah, istighfar, tawakal kepada Allah, kemudian, ya, kasratut doa, berbanyak doa kepada Allah Ar-Razik yang memberikan rezeki, juga qiyamul lail, banyak menghidupkan malamnya. Kemudian birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua, al-ihsan ila ahli wal aqarib wal ahbab, ya, dan berbuat baik kepada ahli, keluarga, aqarib, karib kerabat, dan ahbab, orang-orang yang kita cintai. Kemudian berbanyak sedekah. Ini adalah min akbar asbab rezeki, ya. Jadi itulah rezeki di antaranya yang perlu kita inikan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Maka salah satu ciri orang-orang muttaqin itu sebutkan dalam surat Al-Baqarah adalah yaitu wa mimma razaqnahum yunfiqun. Terhadap rezeki yang diberikan oleh Allah, dia menginfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah Bapak sekalian, waktu kita jam 5.30, ya, waktu 5, ya, 15 menit. Silakan kalau mau ada menambahkan atau mengembangkan materi ini, ya,
Ya, di antaranya kesimpulannya bahwa segala sesuatu yang kita dapatkan dengan cara yang tidak halal, yang diharamkan oleh Allah, itu adalah bukan merupakan daripada bagian daripada rezeki, karena itu tidak memberikan satu manfaat dan itu akan menjadikan satu asbab fitnah kehidupan kita dunia maupun di akhirat kita. Maka kita perlu hati-hati di dalam mencari rezeki, dan Allah sudah menyediakan rezeki itu kepada setiap hambanya, tergantung bagaimana menyempurnakan ikhtiar kita dan bagaimana cara mengikhtiarkan. Ada beberapa tadi min asbab, beberapa asbab Allah untuk memberikan, untuk memberkahi rezeki itu disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu a'lam bishawab. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ustaz, yang disampaikan Pak Ustaz bahwa ketika kita mendapatkan rezeki atau memperoleh rezeki yang tidak halal, maka akan berakibat tidak disenangi Allah atau menjadi haram. Yang kami tanyakan Pak Ustaz, di dalam kisah ini ada seorang pelacur yang mempunyai anak menjadi nabi. Kemudian sebaliknya, yang nabi putranya menjadi ingkar kepada Allah. Mohon penjelasan kepada Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Ya, sunnatullah itu adalah secara umum. Bagaimana sunnatullah? Tapi Allah Maha berkehendak, pengecualian, ya, pengecualian. Api itu panas. Api kan panas sunnatullahnya, membakar. Tapi kenapa pada Nabi Ibrahim tidak membakar? Sunnatullah yang pengecualian khusus taksis. Jadi kita jangan bermain api. Begitu juga kalau ada pelacur, ternyata Allah anugerahkan dia menjadi seorang anak yang soleh, gitu ya. Ya, wah, apakah itu perlu diperhatikan? Enggak, itu bukan sunnatullah. Pengecualian itu kehendak Allah saja. Kemurahan Allah dengan pertolongan Allah. Bukan berarti itu harus kita tiru seperti itu, karena dijadikan sebagai satu Allah menjadi menunjukkan bahwa itu tanda daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bisa mensolehkan dari orang-orang. Tapi secara sunnatullah tadi, barang siapa yang memberikan konsumsi rezeki kepada dirinya, keluarganya, dia telah menumbuhkan darah dan dagingnya untuk menjadikan kecenderungan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga Nabi Nuh, kok ada Nabi Nuh sampai kapan? Itu satu pelajaran. Ya, sebagai satu ibrah pelajaran bahwa kita pun juga sama. Ada potensi juga kalau orang tua kurang memperhatikan, ya tidak sempat memperhatikan kepada anak-anaknya untuk masalah dalam hal pembinaan akidah, ibadah dan sebagainya, bisa saja juga lepas gitu. Bahkan orang soleh pun aja kadang-kadang kelewatan seperti Nuh, kayak gitu ya. Itu adalah iradah Allah Subhanahu wa taala. Jadi gitu. Allah berikan satu contoh, wanita itu ada ya yang tidak solehahnya tanpa punya suami, ya, dan diberikan oleh Allah anak seperti Maryam misalnya kan. Jadi itu adalah pengecualian. Ya. Ada wanita Asia, istri Fir'aun, ya, bertahan akidahnya. Ya. Ada wanita dari suami yang soleh, tapi juga dia menjadi sesuatu yang tidak baik akhlaknya. Ya. Jadi bermacam-macam. Itu adalah satu pelajaran-pelajaran bagi Allah, itu adalah sangat mudah dan maha berkuasa dalam keadaan. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Tapi ada sunnatullah yang perlu kita jadikan satu rujukannya. Kita perlu hati-hati untuk bagaimana mengupayakan sebagaimana itu. Kalau api itu panas, hanya khusus Nabi Allah Ibrahim saja ketika itu tidak dipanaskan, dan Allah Maha Kuasa untuk itu. Ya Pak ya. Allahu a'lam bishawab. Ya. Ada lagi Pak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
jelaskan. Wailul likulli humazatin lumazah. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Ini yang dimaksud mengumpat dan mencela pemimpin kita itu nggak boleh juga. Kalau pemimpinnya ini error, tetap aja nggak boleh. Terus yang kedua, allazi jama'a malahu wa addadah, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Ini antara dua ayat ini, yang satunya celaka bagi seorang pengumpat dan pencela, terus yang kedua yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Ini nggak ada hubungannya ya? Ada. Tapi kelihatannya susah dicerna gitu. Mohon dijelaskan. Terima kasih. Ya, dalam ulumul Quran itu ada namanya munasabatul ayat. Ya, ada kaitannya ayat yang lain dengan ayat yang lain. Bahkan karena jaraknya jauh pun dijelaskan. Jaraknya jauh dijelaskan. Misalnya masalah hidayah. Masalah hidayah itu dzalika kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin, hidayah bagi orang-orang muttaqin. Siapa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata, gitu. Diterangkan sifat-sifatnya, tabiatnya orang-orang muttaqin yang mendapatkan hidayah itu adalah yu'minuna bil ghaibi, beriman kepada al-ghaib, yuqimunas sholat, mendirikan sholat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan rezeki dia diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri-cirinya. Begitu juga pengumpat dia, wailul likulli humazatil lumazah, ya, celaka bagi orang-orang yang lagi pengumpat dan berzina. Ya, alladzi diterangkan itu siapa itu pengumpat dan celaka itu? Dan alladzi jama'a malahu wa addada, orang yang senantiasa mengumpulkan ya harta-hartanya dengan cara apa tadi? Sementara yang sebelumnya itu jama'a malahu wa addada, dia mengumpulkan harta sebagainya ya. Oh, bahwa kamu nggak bisa kayak saya ini, ada dan itu ya.